Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Sholawat berangkaikan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana beliau telah memperjuangkan Islam dan syafaat beliaulah yang kita harapkan. Sahabat dan pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini kita telah memasuki hari-hari menuju penghujung bulan Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan menjadi saat-saat yang berharga, sehingga umat Islam seharusnya bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu kita bisa bertemu Ramadan tahun selanjutnya. Namun yang terjadi kadang kebalikannya. Masjid kembali meredup karena kehilangan jamaahnya. Pasar dan pusat perbelanjaan penuh sesak dengan pengunjungnya. Suara tadarus Al-Quran makin jarang terdengar. Semua sibuk mempersiapkan Lebaran yang dimaknai sebagai hari kemenangan. Padahal Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan kepada umatnya untuk meningkatkan intensitas ibadah di sepertiga akhir bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi umatnya untuk menambah ibadah pada 10 hari terakhir Ramadan dengan mencontohkan beberapa amalan utama. Yang pertama yaitu dengan mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan malam diturunkannya Al-Quran dan dicatatnya di Lauhul Mahfuz seluruh perkara yang akan terjadi di muka bumi pada tahun tersebut. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Amal yang dikerjakan dengan ikhlas pada malam ini sebanding dengan amal yang dikerjakan selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Para ulama berbeda pendapat tentang penetapan malam Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat bahwa malam itu terjadi pada permulaan Ramadan. Sebagian yang lain mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat lain, Lailatul Qadar jatuh pada malam ganjil dari 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu dapat diketahui melalui kapan hari pertama bulan Ramadan. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar ada di malam ke-29. Jika awal Ramadan pada hari Senin,
maka Lailatul Qadar ada di malam ke-21. Dan jika awal Ramadan hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar ada di malam ke-27. Jika awal Ramadan hari Kamis, maka Lailatul Qadar ada di malam ke-25. Dan jika awal Ramadan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar ada di malam ke-23. Wallahu a'lam bishawab. Amalan yang kedua adalah memperpanjang sholat malam. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila sudah masuk pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau mengerjakan sholat sepanjang malam dan membangunkan seluruh keluarganya untuk beribadah. Amalan selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan syukur dan juga penyempurna ibadah kita. Karena tidaklah sempurna keimanan dan kualitas ibadah seseorang kecuali jika adanya keseimbangan antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Keempat adalah iktikaf atau berdiam diri di masjid dengan melakukan aktivitas ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, sholat sunnah, bersolawat, atau lainnya. Iktikaf dianjurkan setiap waktu, tetapi lebih ditekankan memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sahabat rahimakumullah, amalan yang terakhir adalah meningkatkan membaca Al-Quran. Karena pahala membacanya akan dilipat gandakan melebihi pahala pada bulan selain Ramadan. Selain itu, bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan pertama kali. Bahkan malaikat Jibril senantiasa mendatangi Rasulullah SAW pada bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Sahabat dan pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mari pada hari-hari akhir bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk merefleksi kembali ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharapkan kita menjadi sempurna selama bulan Ramadan, namun mengharapkan kita untuk terus berusaha. Menahan lapar dan haus hanyalah 1% dari kewajiban saat Ramadan, sedangkan 99% sisanya adalah kewajiban untuk membawa hati dan jiwa untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi insan yang lebih bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.